Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sekalian jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa henti-henti. Maka hendaknya kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya memperbanyak ketaatan baik lisan maupun dengan perbuatan, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus memberikan kepada kita nikmatnya dan ditambahkan juga nikmat tersebut hingga seorang yang beriman bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas banyak sekali jasa yang beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam berikan kepada umatnya, terutama dengan kesabaran beliau dan juga perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama yang mulia ini. Kita bisa menikmati, kita bisa merasakan kebahagiaan di atas agama Islam yang datang membawa kasih sayang kepada segenap penjuru alam. Muslimin jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Insyaallah kita akan melanjutkan satu pembahasan lagi dari kitab Pasal Muslim dan Dunia Maklar. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru dari kitab Ada Apa Dengan Riba. Ada Apa Dengan Riba. Kemana yang biasa baca? Lagi gak hadir dulu. Bentar, antum membaca halaman 278. Bolehkah makalah dimaklarkan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bolehkah maklar dimaklarkan? Pada dasarnya posisi maklar adalah dari penjual untuk pembeli. Dia bisa menjadi wakil penjual ketika dia diminta penjual untuk memasarkan barangnya, dan dia juga bisa menjadi wakil pembeli ketika dia diminta pembeli untuk mencarikan barang untuk dibeli. Dan dalam aturan wakalah, seorang wakil boleh mewakilkan kepada yang lain dengan izin orang yang mewakilkan dengan sepakat ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, kasus mewakilkan orang lain ada 3 keadaan. Pertama, orang yang mewakilkan melarang si wakil untuk mewakilkan orang lain, maka wakil tidak boleh mewakilkan kepada siapapun tanpa ada perbedaan pendapat. Yang kedua, orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk mewakilkan ke orang lain, maka dia boleh mewakilkan ke orang lain karena ini adalah akad perizinan sehingga wakil berhak melakukan sesuai izin. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Al-Mughni 5/216. Nah,
Sama sekali mata Allah Subhanahu wa taala pembahasan terakhir dari kitab yang semoga Allah berkahi ini, bolehkah makalah dimaklarkan setelah beliau baca basmalah kemudian memberikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan pada dasarnya posisi maklar adalah dari penjual atau pembeli. Dia bisa menjadi wakil penjual ketika dia diminta penjual untuk memasarkan barangnya, dan dia juga bisa menjadi wakil pembeli ketika dia diminta pembeli untuk mencarikan barang yang ingin dibeli. Dan dalam aturan wakalah, seorang wakil boleh mewakilkan kepada yang lain dengan izin orang yang mewakilkan dengan kesepakatan para ulama. Jadi orang yang telah mendapatkan mandat untuk mewakilkan, para ulama membolehkan juga dia mewakilkan kepada yang lainnya. Nah, ini dengan kesepakatan para ulama atau dengan istilahnya ijma', sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau berkata, la yakhlu tawkilu min thalathati ahwal, ahaduha an yunhiyal muwakkilu wakilahu anit tawkil fala yajuzu lahu dhalika bi ghairi khilafin. Al-thani adhina lahu fi tawkili fayajuzu lahu dhalika li'annahu aqada idhun lahu fihi fakana lahu fi'luhu katasarrufil ma'duni fihi wa la na'lamu fi hadaini khilafa. Imam Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan kasus mewakilkan online ada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang mewakilkan melarang si wakil untuk mewakilkan ke orang lain, dan orang yang ketiga, maka wakil tidak boleh mewakilkan kepada siapapun tanpa ada perbedaan pendapat. Dapat yang kedua, orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk mewakilkan lagi kepada orang lain, maka kata beliau dia boleh mewakilkan kepada orang lain tersebut. Karena ini adalah akad perizinan sehingga wakil berhak melakukan sesuai izin, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwasanya boleh ketika sama kelar mewakilkan kembali kepada orang lain dalam menjualkannya. Nah, betul. Dilanjut, ketika maklar menyerahkan tugas marketingnya ke orang lain, berarti dia mewakilkan tugasnya ke orang lain. Dan wakil boleh mewakilkan ke orang lain selama dia mendapatkan izin dari orang yang mewakilkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika seorang penjual atau pemilik barang yang menyerahkan barang perdagangannya ke maklar sudah mengetahui bahwa maklar ini akan menyerahkannya ke para maklar yang lain dan penjual ini ridho, maka hukumnya tidak masalah, karena maklar adalah wakil dari pedagang dan wakil berhak untuk menyerahkan tugasnya ke orang lain dengan sepakat ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Bolehkah mewakilkan ke orang lain tanpa izin dari orang yang mewakilkan pertama? Ada 2 pendapat yang masyhur di kalangan ulama dalam hal ini. Nah, ketika maklar menyerahkan tugas marketingnya ke orang lain, berarti dia mewakilkan tugasnya kepada orang lain, dan wakil boleh mewakilkan ke orang lain selama dia mendapatkan izin dari orang yang mewakilkannya. Ini juga yang ditekan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ditekan at-tajir alladhi yuslimu malahu ila dalal qad alima annahu yuslimuhu ila ghairi min ad-dalalain aw min ad-dalalin radiya bidzalika lam yakun dzalika ba'san bila rayb fa inna ad-dalala wakilut tajir wal wakil lahu an yuwakkila ghairahu kal muwakkil ittifaqil ulama wa inna ma tanazahu fi jawazi tawkili bila idznil muwakkili ala qaulaini masyhuraini lil ulama. Kata ini juga sebenarnya dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang bolehnya mewakilkan kepada pihak yang ketiga dari si maklar ini. Karena maklar adalah wakil dari pedagang dan wakil berhak untuk menyerahkan tugasnya kepada orang lain dengan kesepakatan ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat, bolehkah mewakilkan ke orang lain tanpa izin dari orang yang mewakilkan pertama atau tidak. Dan ini terjadi khilaf kalangan para ulama. Ada 2 pendapat yang masyhur di kalangan ulama tentang masalah ini. Selama diizinkan oleh si pemilik barang, maka pada asalnya diperbolehkan. Nah, bagaimana cara pembagian hasilnya? Bagaimana cara pembagian hasilnya? Ketika maklar bekerja sama dengan kawan-kawannya yang lain, yaitu para RTTI dalam rombongan calon tanah Indonesia. Ketika maklar bekerja sama dengan kawan-kawannya yang lain,
untuk memasarkan sekian unit perumahan, maka pada hakikatnya mereka melakukan syirkah abdan atau syirkah ahmad. Nah, ini RCTI bukan TV ya coba. Tapi singkatan dari rombongan Calo Tanah Indonesia. Jadi kalau tanah ini Allah musta'an. Ada calo pertama datang lagi dia caloin lagi ya. Nah. Dan dalam syirkah abdan fadal. Dalam syirkah abdan semuanya bekerja dengan porsi yang sama atau sesuai kesepakatan. Dan jika ada salah satu yang berhasil, maka keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ibnu Mas'ud menceritakan, saya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir berkongsi pada perang Badar untuk mendapatkan tawanan. Saya dan Ammar tidak memperoleh seorang pun, sementara Sa'ad membawa 2 orang. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Al-Albani. Nah, lanjut syirkah yang dilakukan. Syirkah yang dilakukan Ibnu Mas'ud, Sa'ad dan Ammar adalah syirkah dalam memperoleh tawanan. Selanjutnya mereka akan membagi hasil rampasan dari tawanan yang didapat. Mereka tidak berkongsi dalam modal usaha, namun mereka kongsi dalam usaha. Dan ketika salah satu mendapatkan hasil, maka hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika yang satu berhasil, yang satu gagal, maka hasil dibagi bersama. Ibnu Aqil mengatakan, ini ditegaskan oleh Imam Ahmad menurut riwayat Ishaq bin Hani. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang 2 orang yang bekerja sama dengan modal usaha, lalu yang satu menghasilkan dan yang satu tidak menghasilkan. Jawabannya adalah boleh seperti yang disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Ibnu Mas'ud. Sa'ad dan Ibnu Mas'ud, bukan Sa'ad bin Mas'ud. Sa'ad dan seperti yang disebutkan dalam hadis Sa'ad dan Ibnu Mas'ud, yang beliau maksud adalah kejadian ketika 3 sahabat bekerja sama, lalu Sa'ad bisa menangkap 2 tawanan, sementara Ibnu Mas'ud dan Ammar tidak mendapat tawanan. Simpulannya bahwa maklar boleh memaklarkan ke orang lain selama mendapatkan izin dari pemilik dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Nah, ketika kita mengetahui bolehnya maklar dimaklurkan lagi, bagaimana cara pembagian hasilnya? Beliau hafizallahu ta'ala ketika maklar bekerja sama dengan kawan-kawan yang lainnya, istilahnya RCTI kalau dalam bahasan tanah, atau bisa juga yang lainnya, rumah, properti, atau yang lainnya, jamaah mobil misalnya, untuk memasarkan sekian unit perumahan atau yang lainnya, maka pada hakikatnya mereka melakukan syirkah abdan atau syirkah amal. Dan dalam syirkah abdan semuanya bekerja dengan porsi yang sama tanpa ada modal. Disebutkan para ulama makna syirkah abdan adalah berapa orang berkumpul untuk bekerja bersama tanpa modal. Mereka berkumpul berkongsi untuk bersama-sama bekerja. Semuanya bekerja dengan porsi yang sama atau sesuai kesepakatan. Jika ada salah satu yang berhasil, maka keuntungannya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Al-Ustadz ya hafizallahu ta'ala menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, ishtaraktu ana wa Sa'adun wa Ammar yaum Badrin. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fima nusiba falam aji ana wa Ammar bi syai'in wa ja'a Sa'ad bin Rujulain. Berkongsi pada perang Badar untuk mendapatkan tawanan. Saya dan Ammar tidak memperoleh seorang pun, sementara Sa'ad membawa 2 orang dijadikan sebagai tawanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Abu Daud, itu juga oleh Ibnu Majah, dan tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Syirkah yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir adalah syirkah dalam memperoleh tawanan. Mereka tidak berkongsi dalam modal usaha, namun mereka kongsi dalam usahanya. Jadi bukan modalnya,
Dan ketika salah satu mendapatkan hasil, maka hasilnya ini dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Jadi mereka bisa berbagi dalam hasil yang didapatkan. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, in amila ahaduhuma duna sahibihi fal kasbu bainahuma. Qala Ibnu Aqil nassa alaihi Ahmad fi riwayat Ishaq ibn Hani wa qad qila an rajulaini yashtarikani fi amal al-abdali fayati ahaduhuma bi shay'in wa la yati al-akhar bi shay'in. Qala na'am hadha min manzilati hadits Sa'd wa Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud yani haitsu ishtaraku ja'a Sa'dun bi asiraini wa akhfaqal akharan. Jika yang satu berhasil, yang satu gagal, maka hasil dibagi bersama. Al-Imam Ibnu Aqil menyebutkan, salah seorang ahli fikih ya, dalam mazhab Hambali, mengatakan ini ditegaskan oleh Imam Ahmad menurut riwayat Ishaq ibnu Hani. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang dua orang yang bekerja bersama dengan modal usaha, lalu yang satu menghasilkan dan yang lain tidak menghasilkan. Maka dijawab oleh Al-Imam Ahmad, boleh, ini seperti yang disebutkan dalam hadis Sa'ad dan Ibnu Mas'ud. Dari perkataan Al-Imam Ahmad ini, beliau lebih mengarah kepada hujahnya hadis ini. Hujahnya siapa? Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena beliau berdalil menggunakan hadis. Walaupun diperselisihkan para ulama tentang mazhabnya Imam Ahmad, mereka lebih mendahulukan hadis yang walaupun dhaif, beliau dijadikan sebagai salah satu dalil, dalam mazhab mereka dibandingkan ra'yi, dibandingkan pendapat seorang. Ala kulli hal, para ulama ketika membolehkan tentang masalah ini, beliau beberapa di antara mereka menggunakan dalil hadis atau asarnya Abdullah bin Mas'ud tentang dibolehkannya memaklarkan ke orang lain selama mendapatkan izin dari sang pemilik dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Nah, dengan bahasan yang terakhir kita baca dan kita ta'liq yang berikan penjelasan pada kitab Pasar Muslim dan Dunia Maklar, kita menyelesaikan alhamdulillah kitab yang ketiga dari karyanya Al-Ustaz Aminul Bais waffaqahullah, hingga kita banyak sekali mengambil pelajaran jemaah sekalian dari kitab yang semoga Allah berkahi ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Penutupnya, fadal, hal menarik yang ingin kami garis bawahi. Bismillah. Hal menarik yang ingin kami garis bawahi adalah motivasi yang diberikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada kaum muslimin agar mereka menjadi penguasa pasar. Penguasa pasar dalam arti yang mendominasi aktivitas dagang dan pengadaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Karena potensi ini yang diincar oleh muslim, sehingga ketika pasar lebih banyak dikuasai orang kafir, akan sulit untuk dibersihkan dari setiap praktek pelanggaran. Dewasa ini kekhawatiran itu terjadi. Banyak di antara kaum muslimin yang lebih suka menjadi karyawan perusahaan atau kerja di kantor atau pegawai pemerintahan, sehingga tidak heran jika pasar lebih didominasi asing dan asing. Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai bagian dari usaha kaum muslimin dalam mewujudkan pasar berbasis syariah. Allah Ta'ala. Nah, sebagai penutup, Ustaz Hafizahullah Ta'ala mengatakan yang menarik adalah motivasi yang diberikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada kaum muslimin agar mereka menjadi penguasa pasar, agar mereka bisa mandiri dan tidak terikat dengan aturan-aturan atau
hal-hal terregulasi yang mengekang kaum muslimin hingga tidak bebas menjalankan bisnis sesuai dengan syariah. Hingga mungkin di antara mereka akhirnya apa jemaah tidak mau menutup rekening di bank konvensional karena pasarnya akan sulit dengan alasan A, alasan B, karena sulit untuk mendapatkan misalnya orderan kalau misalnya rekeningnya bukan di bank konvensional. Karena katanya pasarnya nggak ada. Ada jamaah sekalian mata Allah Subhanahu Wa Taala itu alasan klasik sebenarnya. Misalnya kaum muslimin bau menutup seluruh rekening misalnya di bank konvensional kemudian berpindah ke bank syariah, niscaya bank konvensional akan hancur jemaah. Atau mereka akhirnya melakukan adaptasi hingga membuka cabang lain atau membuka jalan lain dengan cara dia melakukan perubahan yaitu kepada bank syariah. Itu juga KPR misalnya jamaah. Nah pasar KPR ini banyak, cuman kaum muslimin masih saja tergantung dengan KPR konvensional. Padahal kalau seandainya mereka sadar tentang bahaya riba sebagaimana nanti akan disampaikan, mereka tidak mau menggunakan atau tidak mau membeli kecuali dengan syariah, niscaya mereka para investor atau para pembangun, mereka akan berusaha untuk beradaptasi dengan pasar yang berusaha diciptakan oleh masyarakat kita sebagai masyarakat kaum muslimin. Karena potensi ini yang diincar non-muslim, sehingga ketika pasar lebih banyak dikuasai orang kafir akan sulit untuk dibersihkan dari setiap praktek pelanggaran. Dewasa ini kekhawatiran itu terjadi. Banyak di antara kaum muslimin yang lebih suka menjadi karyawan atau kerja di kantor atau pegawai pemerintahan, sehingga tidak heran jika pasar lebih didominasi asing dan asing. Allahu a'lam. Makna asing ini apa jemaah? Yakni dari Tiongkok atau tidak, Allah a'lam. Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai bagian dari usaha untuk menyadarkan kaum muslimin dalam mewujudkan pasar berbasis syariah. Berapa asatidzah ya sudah ingin membangun marketplace ya, tapi karena pasarnya market online atau marketplace-nya yang mendominasi siapa? Yang dari orang-orang asing. Padahal mereka benar-benar sadar tentang pasar ini harusnya dikuasai atau pasar ini harusnya jadikan sebagai salah satu poros dalam membangun ekonomi kaum muslimin, sekalian mereka akan berpindah pada marketplace yang sesuai dengan syariah. Dan ini mungkin kesempatan jamaah sekalian ya, karena kalau mungkin pasar yang secara offline itu mereka sangat mendominasi, maka kesempatan untuk membuat marketplace dari kaum muslimin untuk kembali kepada kaum muslimin itu. Cuman lagi-lagi kita masih terlalu bergantung. Benar gak jamaah? Masih aja yang kita download aplikasinya toko oranye atau toko hijau. Ada toko yang dari kaum muslimin, toko yang warna ungu udah hampir tutup karena katanya diskonnya nggak ada. Padahal itu kesempatan jemaah untuk kita membangun komunitas pasar yang kebanyakan pelakunya adalah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Insyaallah kita akan
Lanjutkan kitab yang baru sebagaimana ana juga minta musyawarah kepada Al-Ustaz hafizallahu taala. Dasarnya beliau menganjurkan kitab yang lain pasar modal ya. Namun kayaknya bahasan riba itu belum sepenuhnya kita bahas secara lebih detail, maka beliau mengatakan tafadhol kalau misalnya membahas kitab beliau tentang riba. Ayo jemaah, kita akan mulai insyaallah dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Kita masuk pada kitab yang keempat ya, yang kita bahas insyaallah di majelis ini, dari kitab Al-Ustaz Aminul Bais wafaqahullah. Beliau memberikan pengantar dalam cetakan keempat ya. Beliau berkata hafizallahu taala, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puji syukur tidak henti-hentinya kita aturkan kepada Zat yang Maha Kasih yang telah melimpahkan hidayahnya kepada para hambanya yang beriman sehingga mereka sanggup untuk meninggalkan harta haram sekalipun itu berat baginya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang mengajak manusia untuk bersabar ketika hidup di dunia agar nantinya mereka berbahagia di akhirat. Buku ada apa dengan riba? Disingkat ADR. Terakhir cetak di bulan Agustus 2018. Setelah itu vakum selama 2 tahun. Namun permintaan buku itu masih terus berdatangan karena animo masyarakat untuk belajar tentang riba masih cukup kuat sampai sekarang alhamdulillah. Maka beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mencetak kembali insyaallah sampai cetakan keempatnya. Semoga bisa menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk memahami riba dan berikut seluk-beluknya. Ini beliau tulis di Yogyakarta September 2020. Kemudian kita langsung ke pengantar ditambah tausiah ya. Ini pengantar kitabnya itu pengantar cetakan keempat. Hafizallahu taala, beliau memberikan pengantar plus tausiah kata beliau. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita mukmin karena iman yang kita miliki. Kita meyakini bahwa akan ada kehidupan kedua setelah kita meninggalkan dunia. Kehidupan yang isinya adalah pertanggungjawaban terhadap semua yang kita alami sewaktu di dunia, tak terkecuali harta yang ada di tangan kita. Harus kita persiapkan jawabannya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali pengantar dari kitab ini, yaitu Al-Ustaz Aminul Bais. Beliau mengingatkan kepada kita jamaah sekalian bahwa di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang patut kita memujinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman. Dengan keimanan ini kita meyakini jamaah bahwasanya ada kehidupan kedua. Yang ini menjadi salah satu jamaah alat stopper ya, pemberhenti bagi seorang yang beriman dalam melakukan muamalah. Dia ketika menjalankan muamalah, menjalankan sebuah transaksi atau bisnis, dia berpikir terlebih dahulu, apakah bisnis yang saya lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ada kehidupan setelah kematian yang dimana di situ kata beliau isinya adalah pertanggungjawaban. Dan sering kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Hatta yus'al an arba, wa fi riwayah hatta yus'al an khams. Di antara yang ditanya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Nabi SAW bersabda, tidak akan melangkah atau bergeser atau bergerak satu langkah seorang nanti di hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 hal. Dalam riwayat yang lain 5 hal. Dan di antara yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari akan hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia menghabiskannya. Ini merupakan salah satu kunci dari keimanan seorang muslim ketika dia melakukan transaksi. Masalahnya bukan dia ingin mendapatkan dunia, bagaimana dia bisa hidup mewah, bagaimana dia bisa hidup bergelimang dengan harta dalam kehidupan dunia ini, karena mereka sadar ya, orang yang beriman ada kehidupan setelah kehidupan dunia.
Dan disitulah pertanggungjawaban harus benar-benar dipersiapkan jawabannya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari kesadaran ini, sudah seharusnya bagi seorang mukmin yang mencari harta untuk lebih berhati-hati dan waspada. Jangan sampai harta yang dia miliki justru menjadi sumber bencana di hari kiamat. Dengan imannya, seorang mukmin akan berusaha memperhatikan setiap aturan syariat. Dia tidak liar sebagaimana orang kafir yang hanya berpikir keuntungan materi dunia. Dengan imannya, seorang yang beriman berusaha memperhatikan setiap aturan syariat. Dan sering Anda sampaikan jemaah, aturan syariat bukan untuk mengekang manusia, bukan untuk menghalangi manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan, enggak jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan, kebaikannya kembali kepada manusia. Bagaimana nanti akan disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari harta riba, begitu juga transaksinya. Itu semua kembalinya kepada manusia dan Allah tidak membutuhkan itu jemaah. Dia tidak liar sebagaimana orang kafir hanya berpikir keuntungan materi dunia. Orang kafir mereka tidak meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, makanya mereka berusaha mendapatkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya dalam kehidupan dunia ini. Anda dikira mereka nggak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan kita orang yang beriman tentu berbeda dengan mereka. Kita meyakini ada kehidupan yang lebih besar, ada kehidupan yang lebih lama, ada kehidupan yang lebih tinggi nilainya. Kalau seandainya dia beriman, kebahagiaannya sampai tidak ada batasnya. Tapi kalau dia termasuk orang-orang yang sengsara, kesengsaraannya tidak ada batasnya jemaah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, orang kafir menikmati dunia layaknya binatang. Sangat indah sekali pengingat bagi diri kita semua. Kalau seandainya kita hanya ingin mendapatkan apa yang ada dalam dunia ini dan kita tidak mau memperhatikan halal dan haram, maka tidak ada ubahnya kita, tidak ada bedanya kita dengan binatang. Padahal siapa di sini jamaah yang ingin disamakan dengan binatang? Ada? Fulan, antum kayak kambing misalnya, atau kayak sapi misalnya, atau misalnya binatang yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang hina seperti anjing atau seperti babi. Karena mereka menikmati dunia tanpa mengenal aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal. Orang-orang kafir itu mereka menikmati dunia dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah kesengsaraan. Sudah di dunia yang dia kejar dunia, tidak ubahnya dia seperti binatang. Dan naudzubillah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Merupakan sebuah kesengsaraan jamaah. Dia rela menghabiskan kehidupannya mencari harta, kemudian dia cari dengan cara yang diharamkan. Dia tidak mengindahkan aturan syariat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang menyebabkan salah satunya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Harta haram merupakan salah satu sumber kebinasaan manusia. Terlebih harta haram yang mendapatkan ancaman sangat besar adalah perkara riba. Saking besarnya dosa riba, Allah ancam dengan menantang siapa saja yang masih melakukan transaksi riba di padang mahsyar.
Zaman Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ada orang yang melihat kejadian aneh hingga membuat dia mengucapkan sumpah untuk menceraikan istrinya. Orang ini melihat ada pemabuk yang sedang minum khamar. Dalam kondisi mabuk, dia menyiramkan khamar itu di kepalanya sambil berusaha untuk menggapai bulan. Lelaki ini merasa betapa buruknya khamar sampai bisa membuat orang waras jadi hilang akal, menjadi gila ya. Seketika itu dia langsung bersumpah, imraati talikun in kana yadkhulu jawfa bani adam asyaddu minal khamar. Istriku tertalak jika ada benda yang masuk ke perut manusia yang lebih jelek daripada khamar. Laki ini menganggap khamar adalah barang haram terjelek yang masuk ke perut manusia. Selesai mengucapkan ini, dia pun konsultasi kepada Imam Malik. Dia bingung apakah sumpahnya terlaksana atau batal. Jika ada benda haram yang lebih jelek daripada khamar, maka sumpahnya terlaksana. Untuk kedatangannya pertama, Imam Malik meminta waktu untuk mempelajarinya. Irji hatta anzura fi mas'alati. Masyaallah. Imam Malik rahimahullah taala Imam Darul Hijrah. Semua ulama menganggap keimamahannya siapa? Al-Imam Malik. Beliau ketika datang sebuah pertanyaan, beliau tidak langsung menjawabnya jemaah. Beliau meminta waktu untuk membahas atau mempelajari masalah tersebut. Bagi Imam Malik ini adalah masalah besar, butuh belajar dan perenungan. Pada kesempatan berikutnya orang ini datang lagi menemui Imam Malik. Begitu ketemu Imam Malik mengatakan, imra'atuka talik inni tasahhaftu kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam falam ara syai'an ashaddu minar riba li'anna Allah adina fihi bil harb. Kata Imam Malik, istrimu tertalak karena ternyata setelah saya membuka Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, aku tidak menjumpai ada barang yang dimasukkan ke dalam perut seseorang yang lebih buruk daripada riba. Karena Allah mengumumkan perang bagi siapa saja yang melakukan riba. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau tentang kisahnya Al-Imam Malik ini. Saya ada waktunya. Perhatikan, berapa banyak jamaah yang mengutuk seseorang minum khamar, benar gak? Fulan jangan minum khamar, tapi Allah musta'an, di hari itu dia melakukan riba. Percaya gak jamaah? Berapa banyak orang ketika melihat minum khamar, mereka apa? Mengasingkan peminum khamar tersebut. Tapi jamaah, ada nggak di zaman sekarang ketika seorang melakukan riba dijauhi? Allah, bukan jauhi, cium tangannya. Masya Allah, untuk datang mau rezeki katanya. Allah musta'an. La ilaha illallah. Dalam kisahnya Al-Imam Malik jelas sekali. Nyata masih ada yang lebih buruk jamaah daripada seorang minum khamar. Bahkan wallahu ta'ala sebagaimana hadis yang disebutkan tentang kesahihannya atau kedaifannya karena khilaf para ulama, lebih besar juga daripada berzina. Dan sedangkan seorang ketika melakukan perzinahan di sini mungkin akan kita pukuli. Allah musta'an. Nah, kita dengar azan terlebih dahulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin wabarak tamani akmalan ya rabbul rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Namaskan mata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah yakni nasihat pada diri Anda dan juga pada jamaah sekalian tentang bahaya riba. Jangan sampai kita tidak merasa bahwa riba itu sesuatu yang besar. Karena apa? Karena terlalu tersilau dengan kehidupan dunia ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja mengumumkan perang bagi siapa yang masih tidak mau meninggalkan transaksi riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita jamaah. Mampuni dosa-dosa kita juga jamaah dan menyadarkan jadi kita akan kelalaian kita dalam menghindari transaksi ribawi. Alhamdulillah kesadaran masyarakat akan bahaya riba semakin meningkat. Dan dengan banyaknya komunitas dan gerakan anti riba. Berapa kali saya diundang di grup para pengusaha dan pejabat yang semuanya berangkat dari semangat anti riba. Ini merupakan salah satu fenomena yang patut kita syukuri jamaah dan terus berusaha kita semangatkan kaum muslimin. Kita berusaha untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Tidak akan pernah berkah. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada orang-orang yang masih melakukan praktek ribawi. Walaupun kita lihat jamaah Masya Allah berjas ya, kemudian pakaiannya seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Belum dia tampilkan tawaran-tawaran yang Masya Allah. Itulah yang membuat kaum muslimin banyak tertipu. Di sana ada KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, yang sejak lama mengajak masyarakat anti riba. Ada pengusaha tanpa riba, PTR, ada komunitas tanpa riba, KTR, ada riba, krisis sensor, SSC, komunitas la riba, KLR, komunitas anti riba, KAR, komunitas bebas riba, KBR, komunitas bisnis halal. Tasbih yang ada di Semarang juga gerakan Indonesia tanpa riba yang dimotori oleh komunitas Hikmah Bersama. Ada Kampung Syariah Award
ada IBF Indonesia Islamic Business Forum, ada Masyarakat Tanpa Riba MTR, ada BTR Bahagia Tanpa Riba, ada BAR Banyumas Anti Riba hingga Notaris Anti Riba. Ya Masya Allah, sudah banyak komunitas yang menunjukkan kesadaran kaum muslimin yang seharusnya ini menjadi salah satu juga motivasi bagi kita untuk berusaha jamaah sekalian menghindarkan kaum muslimin dari riba. Yang mungkin banyak dari kaum muslimin tertiduri atau mungkin terlena jamaah. Bisnis yang mereka lakukan mereka tidak sadar itu telah melanggar syariah. Dan alasannya jamaah, alasannya klasik, lagi-lagi apa? Kami gak bisa hidup kecuali dengan riba. Padahal orang-orang terdahulu jamaah, mana yang lebih keadaannya lebih besar atau lebih tinggi taraf hidupnya, tapi mereka hidup aja jamaah. Benar gak? Orang tua kita mana ada yang melakukan riba? Ya semoga Allah merahmati mereka yang telah meninggal dan menjaga yang masih hidup dari orang tua kita atau kakek kita atau buyut. Apakah mereka mengenal riba jamaah, mengenal bank? Mereka hidup juga jamaah. Naruh uang di mana? Kasur, kelas. Hidup nggak mereka? Hidup. Kalau mereka nggak hidup, kita nggak ada di jamaah, betul nggak? Tapi mindset kita jamaah, mindset ini yang harus dirubah. Jangan sampai karena dunia yang sedikit ini kita gadaikan hanya untuk mengecap sedikit dari kehidupan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Hanya saja satu prinsip yang perlu kita tanamkan. Anti terhadap keburukan tidak boleh bersifat global, kata beliau fidallahu taala, tapi harus detail agar semua memahami rinciannya. Karena memerangi maksiat tidak boleh hanya bermodal semangat, namun juga harus bermodal ilmu. Sekali lagi belajar jamaah. Bagaimana kita bisa mengetahui ini riba atau tidak kalau kita malas belajar? Udahlah, anak ikut. Faedah nggak tahu ternyata dia transaksinya melakukan transaksi riba. Jemaah, kembali lagi belajar, kita belajar sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang membuat anak juga sedih jemaah, anak kadang enggak diundang daurah ya. Hari ini dari hari Senin kemarin ada daurah jemaah di Terawas. Anak bilang, "Ente mau berangkat enggak hari ini?" Syahada. Kenapa enggak diajak dari kemarin? Anak ilmu ini jemaah lentera. Ilmu ini merupakan cahaya untuk menerangi kehidupan kita dalam kehidupan dunia sebelum nanti di akhirat. Belajar sampai kita bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebatas slogan anti syirik, anti maksiat, semua orang sepakat untuk meneriakannya. Tapi apa hakikat syirik? Bagaimana rincian syirik? Apa saja yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan? Barangkali masih banyak orang yang kurang memahaminya. Sehingga bisa jadi ada orang yang teriak-teriak anti syirik, namun di saat yang sama dia sendiri terjerumus ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah at-taufiq jamaah wassadad. Ini masalah kesyirikan juga masalah yang sangat besar. Alhamdulillah beberapa majelis akidah di masjid kita ini ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Sama halnya dalam masalah riba, kata beliau, hampir semua muslim sepakat dengan jargon anti riba. Tapi bagaimana hakikat riba? Bagaimana rincian riba? Barangkali masih ada beberapa orang yang tidak memahaminya. Sehingga bisa jadi mereka meneriakkan anti riba, namun di saat yang sama mereka melakukan transaksi riba. Bukti nyata seperti yang terjadi terhadap para pendukung bank syariah. Banyak di antara mereka yang mulai menampakkan suasana islami dan bahkan tergabung dalam komunitas anti riba. Di saat yang sama mereka membela aktivitas bank syariah dengan dalih itu bukan riba. Salah satu di antara sebabnya banyak di antara mereka yang memahami riba hanya secara garis besar, sementara detail transaksi ribanya kurang mereka perhatikan. Ini merupakan salah satu juga koreksi bagi sebagian bank syariah.
ayolah ketika kita menggunakan jargon syariah, jangan sampai kita hanya ingin membuat kaum muslimin itu apa jemaah, gigit jari. Sudah label syariah, ketika dicek Allah musta'an, sama antara bank konvensional dengan bank syariah. Ketika ditanya kenapa nggak pakai akad ini, katanya kami nggak ada untungnya atau untuk kami sedikit. Ya. Berarti sama aja. Buat apa buat syariah? Kalau nggak mau diatur dengan syariah. Walaupun jamaah tetap selama ada bank syariah, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kita harus dukung sebisa mungkin, daripada uang kaum muslimin larinya kemana? Bank konvensional. Dan namanya sesuatu jamaah yang sudah berakar perlu pelan-pelan untuk merubahnya, benar saja. Tidak semudah membalik apa istilahnya kelapa. Iya, perlu motivasi dan terus kita nasihati jamaah. Ada beberapa regulasi pernah diberikan regulasi di bank syariah atau OJK syariah, masih ada jemaah praktek yang menyentuh riba. Ini masih berusaha kita terus nasihatkan jemaah. Paham di sini? Karena riba ini merupakan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan araftu syarra li syarr lakin li tawaqqi. Wa man lam ya'rifi syarr min al-khairi yaqa fihi. Saya mengenali kejahatan bukan untuk diamalkan, namun untuk menghindarinya. Siapa yang tidak mengenali keburukan di antara kebaikan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Lagi-lagi beliau memberikan nasihat tentang ilmu. Kita memahami tentang riba bukan untuk kita pulang dari kajian ini melakukan ribawi jamaah. Justru kita berusaha untuk menghindarkan transaksi-transaksi ribawi kita, hingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita. Inilah yang menjadi alasan terbesar, kata beliau. Melanjutkan, beberapa ulama menulis kumpulan dosa besar seperti Al-Imam Az-Zahabi. Beliau menulis kitab Al-Kabair tentang beberapa dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim ya. Dan alhamdulillah Ustaz Firanda hafizallahu taala masih membahas pakai kitab itu kan. Ya. Anda mengajak kepada jamaah setiap hari Ahad ba'da maghrib, Ustaz Dr. Firanda hafizallahu taala menyempatkan datang setiap pekannya ke Bekasi untuk membahas kitab ini. Maka hadir jamaah sekali. Atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kitab Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair. Beliau menjelaskan di situ tentang dosa-dosa besar, dan Ibnu Hajar ini lebih banyak mengkategorikan dosa besar dibandingkan Al-Imam Az-Zahabi. Itu juga Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menulis kitab kumpulan syirik yang berjudul Kitab At-Tauhid. Dan buku ini yang ada di hadapan Anda semoga bisa menjadi pengawal bagi mereka yang hendak berhijrah. Anggap saja ini bagian dari sekelumit upaya untuk mengiringi gerakan anti riba, tidak hanya mengupas masalah hukum. Buku ini juga menjelaskan beberapa transaksi di sekitar yang mengandung riba. Berikut beberapa komentar para praktisi yang pernah nyangkut ke saya. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi Anda dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan ya. Semoga Allah berikan banyak kebaikan kepada Ustaz Aminul Bais tentang semangatnya beliau dalam menjelaskan kepada kaum muslimin, terutama dengan tercetaknya buku ini. Nah, jemaah kita cukupkan. Ada pertanyaan enggak? Satu atau dua pertanyaan jemaah. Kita baru baca mukadimah. Tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat
dan memberikan taufik kepada kita untuk menghindarkan harta kita dari hal-hal yang diharamkan, di antaranya adalah praktek riba. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.